Pemirsa, kalau Anda sudah menggunakan hak pilih sejak tahun 99, pasca reformasi, maka pemenang pemilunya berubah-ubah. Tahun 99 yang warna merah, PDI Perjuangan. 2004 berubah jadi kuning, Golkar. Tahun 2009 berubah jadi biru, Demokrat. Nah, 2014 ini kita nggak tahu akan berubah kemana. Kemanakah roda akan berputar? Karena itulah kita akan membahasnya bersama-sama dengan saya, Tina Talisa, dalam program Ada 3 orang yang mewakili 3 partai. Dari Golkar ada Bang Indra Jaya Piliang, kemudian Teh Rike Diah Pitaloka dari PDIP, dan Bang Ruhut Poltak Sitompul dari Demokrat. Ini yang pasti akan standar ditanyakan masyarakat, tapi harus sabar juga dijawab oleh para politisi. Kenapa rakyat harus milih partai Anda, dan kenapa rodanya mesti muter ke partai Anda lagi? Ke PDIP dulu. Karena kan udah kelamaan nggak menang-menang gitu, Teh Rike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka semuanya. Iya. Tentu saja karena kita berharap ada sebuah perubahan di mana PDI Perjuangan dalam kurun waktu yang cukup lama ya, hampir 10 tahun kita tidak ada dalam posisi pemerintahan. Kita bagaimana tidak hanya mengkritisi tapi mengajukan berbagai usulan alternatif. Misalnya pada saat menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. Kita menolak, tidak hanya menolak, tapi sebetulnya ada postur APBN lain yang tanpa perlu menaikkan harga BBM, sebetulnya APBN itu bisa diselamatkan, misalnya seperti itu. Jadi Anda meyakini karena surveinya sekarang yang unggul kan antara Golkar sama PDIP terus nih, ujungnya akan kemana rodanya? Kalau menurut kami, ya kita tentu tidak bisa, kita bukan paranormal juga ya, jadi tidak bisa, tapi intinya bahwa PDI Perjuangan dengan tetap semboyan yang kita katakan berjuang untuk kesejahteraan rakyat, maka salah satu contoh hal yang paling penting adalah kita sedang berusaha keras bagaimana menghasilkan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat. Di mana diupayakan jaminan kesehatan sosial ini tidak diprivatisasi, tetapi bagaimana ada jaminan bagi seluruh rakyat, terutama miskin tidak mampu, itu ditanggung oleh APBN. Dan kita sudah menghitung kalau seluruh rakyat ditanggung oleh APBN, anggaran kesehatan dasarnya, kan per bulan itu misalnya Rp20.000, kemudian kali 12 bulan, kali 240 juta orang, berapa sebetulnya? Kita hanya butuh mengeluarkan 56,7 triliun dan uang itu ada. Bisa, Oke, tidak ada yang tidak bisa. Itu versi PDIP. Sekarang pindah ke Bang Ruhut. Bang Ruhut, ini kan tahun 2009 Demokrat tuh luar biasa, suara naik 3 kali lipat. Tapi di survei terakhir pun suara turun 3 kali lipat ke bawah. Kira-kira susah menang kayaknya ya buat demokrasi 2014 ya. Yang punya lembaga polling siapa sih? Semua calon presiden. Jadi kami jadi musuh bersama, bikin pollingnya paling rendah. Karena kalau dia menang nanti kita bilang curang. Itu aja kok. Jadi menurut Anda semua lembaga polling itu curang? Dan mereka mengakali? Iya, nyatanya. Ya, nyatanya begitu. Saya sekarang ingin tanggapi Rike. Ya, tadi berbicara minyak. Ini indah sekali. Gimana ibu-ibu sekarang kalau bicara minyak nggak terlepas dari oil and gas. Sekarang LNG mau naik kan? Penny nggak? Udah naik LPG-nya. Penny nggak? Bayangkanlah, waktu zaman Ibu Mega dijual itu ke Cina $3,5. Sekarang gas dunia 19,5. Jadi siapa? Nah, itu kan harus dihitung kondisi saat itu dan siapa? Jadi ya. Kita belum begitu, tapi begini. Artinya Demokrat masih pede nggak bakal jadi partai pemenang? Atau pede? Harus rela aku antara tetap ke kuning atau ke merah? Kenapa aku pede? Aku ingin katakan. Harus pede, namanya Partai Demokrat. Kenapa aku katakan begitu? Beda kemenangan Golkar dan PDI Perjuangan dengan kami. Kami kemenangannya demokrasi dikedepankan. Tidak bicara kekuasaan lagi. Bagi kami suara rakyat, suara Tuhan. Hukum sebagai panglima. Suara rakyat, suara Golkar kayaknya. Itu Golkar. Jadi aku ingin katakan begini, ya. Bisa dibayangkan kenapa aku optimis, ya. Salah satu media tegas kok mengatakan Pak SBY itu masih 58,7%. Calon yang paling tinggi Jokowi 21%. Di Indonesia ya? Ya di Indonesia. Kan aku bilang aja harian Kompas. Oh itu beda. TV One yang punya Golkar.
Ini juga rada dekat-dekat ini ke PDI Perjuangan. Ini tipenya enggak. Karena dulu aku pernah diundang Bang Taufik Kemas. Jadi udahlah, kalau kami kalau kami tidak punya TV, kami tidak punya media dan lain sebagainya. Jadi nyalahin gara-gara nggak punya media makanya suaranya merosot gitu. Kami dulu juga nggak punya menang. Kami ingin merebut, memenangkan hati rakyat dengan apa itu? Berbenah, kerja keras, tingkatkan kesejahteraan rakyat. Tadi udah disinggung masalah kesehatan. Dia kan mau menyusul. Pak SBY kemarin udah mengumumkan. Apa sih Pak? Waktu rapat undang-undangnya itu jelas-jelas SBY nolak. Sekarang Golkar. Kalau Golkar ini kan punya visi sampai tahun 2045. Artinya kita udah siap untuk jangka panjang dan visi ini yang kita jual. Bukan hanya calon, tetapi juga kita punya visi. Emang rakyat kita udah bisa ya? Nah ini masalahnya. Dijualin visi gitu? Dulu ada GBHN, garis-garis besar haluan negara, tapi dihilangkan oleh waktu amandemen Undang-Undang Dasar. Nah sekarang kita nyusun itu. Artinya Golkar lebih banyak bicara hal-hal yang bersifat jangka menengah, jangka panjang gitu. Jangka pendek tentu kita ingin memenangkan pemilihan legislatif ini, pemilihan presiden juga, agar kita bisa menjalankan visi misi ini. Nah memang selama beberapa periode ini kita ikut mendukung pemerintahannya Pak SBY ya selama 10 tahun ya, gitu. Mengkritik juga, artinya dari dalam juga gitu ya. Kawan yang istilahnya kalau kawan yang baik itu harus berani mengkritik. Kalau orang dipuji di depan umum itu sama aja dengan menjatuhkan gitu. Artinya kita setia kawan, tapi jadi kalau juga temenan sama Golkar mesti siap-siap suatu saat bisa aja ditembak dihajar di depan gitu ya. Tergantung kebijakannya. Kalau kebijakannya kita anggap tidak sesuai dengan platform, tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, maka kita pasti akan tidak mendukung itu. Tapi kalau memang untuk kepentingan masyarakat luas, kita akan dukung. Artinya independensi partai itu masih ada. Kalau enggak kan kita kan bukan Golkar yang jadi presiden. Saya mau tanya di sini, ini kan ada yang baru pertama kali milih nggak? Interupsi. Oh udah boleh, oke silakan. Ini Saya Kang tunggu Mas Pong. pembicara bertiga dari wakil partai itu selesai bicara dulu. Ternyata tiga-tiganya nggak punya konsep yang mendasar. Contohnya menjadikan bangsa yang unggulan, meningkatkan martabat bangsa. Kemudian para wakil partai harus memberi contoh yang baik agar menjadi panutan. Tiga-tiganya bukan konsep yang mendasar. Saya boleh potong di situ ya Kang Mas ya? Ya. Nah kalau menurut Mas Pong bahwa tiga partai ini, tiga politisi nggak ada yang bagus, Mas Pong tuh memilih golput maksudnya? Golput. Pasti semua setuju kalau harus golput. Mana yang bisa dicontoh? Penguasa sekarang berapa banyak yang korupsi? Di sini ada yang memilih golput nggak? Di sini banyak yang muda-muda. Saya nggak salah ngomong, fakta. Jadi Anda memilih golput. Di sini ada yang akan baru memilih pertama kali tahun 2014 atau sudah pernah milih sebelumnya? Sudah punya pilihankah dalam hati? Nggak usah sebut partainya tentu. Sudah punya pilihankah dalam hati? Belum ada. Kenapa belum ada? Karena kita mau ngeliat dari visi misinya dulu kayak gimana dan ngeliat kampanyenya dulu seperti apa, baru bisa gimana sih ke depannya Indonesia itu akan dibawa seperti apa, baru nanti kita bisa milih kan. Sudah punya pilihankah dalam hati? Nggak usah sebut partainya tentu. Sudah punya pilihankah dalam hati? Belum ada. Kenapa belum ada? Ada aja di sini aja. Ini kan menarik sekali ya, kalau memang tiga partai besar sudah hadir di sini, dari tadi tuh sebenarnya mengharapkan mana ini yang untuk 2014 kan udah kita masuki, apa nih yang bisa diberikan kepada kita tahun 2014? Kok malah yang kemarin-kemarin saling dituduh-tuduh, Mbok ya tolong sekarang kita dibantu, dibukakan matanya. Intinya gini lah, jualannya itu apa sih? Gitu kira-kira jualannya apa? Ya, karena kelihatannya partai itu akan beda-beda tipis. Bentar ya Mas Pong, bentar. Kemarin kan Golkar dulu, ntar dari ke sebentar. Ya kita punya 4 pilar. Pertama adalah kita akan pakai lagi trilogi pembangunan selama masa Orde Baru, yaitu pertumbuhan ekonomi, kemudian stabilitas politik dan keamanan. Yang ketiga adalah pemerataan. Lalu yang keempat yang kita tawarkan adalah nasionalisme baru. Nasionalisme baru dalam arti kita harus berpikir secara lebih geostrategis, geopolitik. Kita juga, jangan hanya seperti sekarang seolah-olah bangsa Indonesia hanya hidup untuk hari ini dan memikirkan dirinya sendiri. Kita tidak pernah melihat perkembangan di
Thailand, di Malaysia, di Cina, di India misalnya. Stop dulu. Sekarang Teh Rika, saya pengen dengar kira-kira ada bedanya nggak sama yang Bang Indra Jaipilang sampaikan? Jangan-jangan sama antara Golkar PDIP? Kita sedang mencoba kembali untuk menggali apa yang disebut dengan kalau tadi sudah dikatakan GBHN. Kita sepakat memang harus ada garis besar haluan negara, tetapi kita sedang mencoba bagaimana Bung Karno pernah menawarkan sebuah GBHN yang namanya adalah pembangunan semesta dan berencana. Bagaimana melihat Indonesia itu sebagai bandul yang dari ujung ke ujungnya itu iramanya sama dan melihat disebutnya dengan overall planning gitu ya. Jadi melihat secara keseluruhan satu NKRI yang tujuannya tentu saja adalah kesejahteraan, bukan hanya kesejahteraan, tapi kesejahteraan yang berkeadilan sosial menuju tercapainya Trisakti. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Pong, terima kasih sekali untuk kritiknya, yaitu berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan kemudian berkepribadian di bidang kebudayaan. Oke, setelah itu boleh kita kasih kesempatan Bang Ruhut. Bang Ruhut, kira-kira apa bedanya antara yang akan dijual Demokrat dengan PDIP sama Golkar? Pengalaman adalah guru yang paling baik. Itulah jualan kami. Apapun kami, kenapa rakyat senang dengan kami? Karena kami pernah mengatakan tidak pada korupsi. Kenapa kami berbenah? Karena nyatanya beberapa kader kami terlibat korupsi. Betul tidak? Tapi kami menjadikan hukum panglima. Buktinya di era Pak SBY mau ketua umum, mau menteri, mau yang bintang 4 masuk bui. Yang lain nggak pernah. Jadi itulah yang aku bilang. Jadi kalau ditanya tadi nggak ada visi misi, itulah berbenah. Udah itu kerja keras. Kenapa harus kerja keras? Rakyat miskin karena ulah para koruptor. Betul tidak? Karena yang itu korupsi. Jadi ini kan banyak interupsi, ini mas saya, senior saya. Kami sama-sama bintang film. Dek, kau tadi dia bujuk golput. Ini biar kau tahu siapa dia. Ini pendiri Partai Demokrat loh. Jadi dia dirikan 10 tahun yang lalu, umurnya sekitar 50 tahun. Umur adik berapa, Dek? 19. Ikut partai dulu, Dek ya. Lama-lama ikutnya, Dek ya. Nanti udah 50 mau golput ikut dia nggak apa-apa. Mari saya pertajam Ya? soal Terima kasih. soal berpengalaman. Kalau dikatakan mau dibohongin pilih, lagi ya. Harus kapok ya. sebentar. Kamu pilih kecap yang mana? Kecap. Iya. Yang manis. Itu pada jualan kecap tuh.